Salam dan bahagia. Apa kabar Mas Mbak? Nah, di pertemuan ketiga di sini kita belajar tentang himpunan terbuka, himpunan tertutup, dan klosur ya atau penutup suatu himpunan. Nah, di sini definisinya untuk himpunan terbuka jika diketahui sigma itu adalah topologi untuk S. Kalian sudah ingat ya cara mengecek topologi atau bukan itu seperti apa? Maka setiap anggota dari sigma itu disebut himpunan terbuka terhadap topologi sigma. Sangat mudah ya. Jadi untuk untuk mencari himpunan terbuka dari suatu topologi cukup menyebutkan elemen-elemen dari himpunan dari topologi itu udah pasti terbuka. Nah, misalkan ya, di sini saya punya contoh S-nya itu adalah A, P, C. Sigmanya adalah 0, S, sama A. Ini adalah topologi pada S ya, silahkan kalian cek sendiri kalau mau, kalau nggak percaya. Nah, ini topologi. Nah, maka himpunan-himpunan terbukanya ya 0, S, sama A. Jadi elemen-elemen dari topologinya itu adalah himpunan terbuka. Kemudian yang nomor 2, misal saya punya row itu 0, S, A, kemudian B, C. Ini topologi pada S. Nah, untuk menentukan himpunan-himpunan terbukanya dari row, itu kalian tinggal menyebutkan elemen-elemen dari himpunan dari topologinya, yaitu 0, S, A, B, C ya. Nah, itu. Nah, di mana di sini B, C itu adalah himpunan terbuka untuk topologi row, tapi B, C bukan himpunan terbuka untuk sigma ya. Ya, itu masalah himpunan terbuka. Nah, di sini ada latihan 2 soal, silakan kalian coba ya. Tentukan himpunan terbuka dari topologi berikut. Pasti bisa. Oke, selanjutnya yang kedua kita belajar tentang himpunan tertutup ya. Di sini himpunan tertutup, misalkan kalian punya F subset dari S ya, suatu himpunan ya. F disebut himpunan tertutup jika komplemennya adalah himpunan terbuka. Sebagai contoh, misal saya punya S-nya A, P, C. Sigmanya itu adalah 0, S, dan A. Topologi pada S. Silahkan dicek sendiri, tadi kan juga sudah. Maka untuk mencari himpunan tertutup itu adalah elemen-elemen dari topologi itu yang merupakan himpunan terbuka itu kalian komplemenkan. Sehingga 0 dikomplemenkan kan jadi S. S dikomplemenkan jadi 0. A dikomplemenkan itu adalah BC. Karena kan isinya S-nya itu adalah A, B, C. Berarti selain A berarti kan B dan C. Jadi himpunan tertutupnya itu adalah S, 0, dan B, C. Nah, nanti di sini ada istilah himpunan tertutup saja, yaitu B, C. Kenapa? Karena dia tidak terbuka ya. Dia hanya tertutup, tapi tidak ada di himpunan terbuka. Kalau himpunan terbuka saja berarti cuma yang A saja, karena dia tidak ada yang di himpunan tertutup kan, A. Kemudian himpunan tertutup dan terbuka ya 0 dan S, karena ada di himpunan terbuka dan ada di himpunan tertutup. Kemudian ada himpunan tidak terbuka dan tidak tertutup, berarti dia tidak ada di himpunan terbuka dan tidak ada di himpunan tertutup. Berarti contohnya itu adalah untuk kasus soal ini karena S-nya adalah ABC, berarti bisa himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, dan himpunan A, C. Gitu. Oke ya, itu bisa dilihat dari banyaknya himpunan bagian ya kalian. Nah, selanjutnya nomor 2 di sini. Row itu isinya 0, S, terus ada A, ada BC. Nah, tentukan himpunan tertutup dari row. Berarti kalian tinggal komplemenkan saja. Berarti komplemen dari 0 itu kan S. Komplemen dari S kan 0. Komplemen dari A kan B, C. Komplemen dari BC kan A. Himpunan-himpunan tertutup dari row adalah adalah ini. S, 0, BC, dan A gitu. Nah, himpunan A itu tertutup untuk topologi row, tapi himpunan A bukan himpunan tertutup untuk topologi sigma. Oke ya, row kan ini sigma yang nomor 1. Nah, di sini kalian diminta misal mencari himpunan tertutup ya dari topologi berikut. Silakan ya dicoba. Kemudian di sini kita masuk ke penutup suatu himpunan atau klosur ya. Yang terakhir kita belajar ini.
Jadi di sini diketahui S, sigma itu adalah ruang topologi. Klosur dari himpunan A nanti ditulis dengan A klosur atau A bar. Itu adalah merupakan irisan semua himpunan tertutup yang memuat A. Saya ulang lagi, klosur itu adalah irisan semua himpunan tertutup yang memuat A. Jadi di sini simbolnya ini, A klosur sama dengan irisan dari FI. I-nya berarti F1 iris F2 iris F3 dan seterusnya. Di mana FI adalah himpunan tertutup yang memuat I. Contohnya di sini S-nya adalah ABCDE, sigmanya itu adalah ini. Ini jelas topologi ya. Cek. Nah, misal tentukan klosur dari himpunan A yang isinya A ya, singleton A. Maka himpunan tertutupnya, kita cari himpunan tertutupnya, kamu tinggal komplemenkan dari sini. Komplemen dari kosong kan S, komplemen dari S kan kosong, komplemen dari A selain A berarti kan BCDE, selain CD berarti ABE, selain ACD berarti BE, selain BCDE berarti A. Nah itu himpunan tertutupnya. Kemudian dari sini kalian cari himpunan tertutup yang memuat A ini. Berarti kan S kan memuat A, terus bisa juga A, terus ABE. Jadi ada 3. Kemudian kalian iriskan. S iris A iris ABE sehingga ketemunya adalah A. Oke. Jadi klosur dari A itu adalah himpunan yang isinya hanya A. Kemudian kalau mau mencari klosur dari B, di mana B-nya itu adalah himpunan yang isinya hanya B, maka caranya kalian tadi himpunan tertutup yang memuat B itu adalah S ya, dari sini. Dari sini tadi S, kemudian BCDE, terus ABE dan BE. Nah, ada 4 ya. Kemudian kalian iriskan. Berarti S iris dari BCDE, iris ABE, iris BE. Nah, yang ada semuanya ini kan irisan dari keempat himpunan ini adalah BE ya, karena ada BE-nya, ada BE-nya, ada BE-nya. Karena S isinya ABCDE. Jadi, klosur dari B itu adalah BE. Begitu juga untuk mencari misal himpunan tertutup kalau klosur dari C yaitu A, C. Himpunan tertutup yang memuat A dan C itu adalah S aja, karena yang lain tidak ada nih, A dan C berbarengan. Nah, sehingga ya sudah klosurnya adalah S. Nomor D, himpunan tertutup yang memuat ini harusnya D ya. D ya, berarti kan isinya adalah S. Nah, yang D-nya itu adalah itu. Saya buka dulu. D-nya itu adalah B, D. Nah, berarti adalah S dan BCDE. Ya, berarti kemudian diiriskan kan jadinya BCDE. Jadi klosur dari D itu adalah BCDE yang isinya BD. Oke, itu sekilas mencari himpunan terbuka, himpunan tertutup, dan klosur. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari klosur ya. Nah, yang pertama, klosur dari A itu tertutup. Kita buktikan ya. Pertama, buktikannya, mau dibuktikan bahwa A klosur itu adalah tertutup. Pertamanya, bahwa klosur dari A itu kan sebenarnya irisan dari himpunan-himpunan tertutup, di mana simbolnya adalah irisan dari FI. Nah, kemudian karena di sini tuh A klosur kita komplemenkan, sehingga kan irisan kalau dikomplemen jadi gabungan. Nah, F1 komplemen, gabung F2 komplemen, sampai Fn komplemen. Karena A klosur komplemen itu adalah gabungan dari himpunan-himpunan terbuka, maka A klosur komplemen itu terbuka. Nah, kalau A klosur komplemen itu terbuka, nah, maka akibatnya klosur A itu tertutup karena komplemen dari terbuka itu adalah tertutup berdasarkan definisi tertutup gitu ya. Dipahami ya, silakan. Kemudian nomor 2, kalian di sini membuktikan bahwa klosur dari A itu adalah himpunan tertutup terkecil yang memuat A. Jadi kita buktikan, yang pertama buktinya adalah akan dibuktikan bahwa klosur A adalah himpunan tertutup terkecil yang memuat A. Maka langkah pertamanya itu adalah kalian kan punya bahwa klosur A dari A kan sebenarnya irisan dari FI, di mana FI adalah himpunan tertutup yang memuat A. Nah, berarti kan setiap FI itu memuat A kan? Dan A klosur kan sama dengan irisan dari FI. Nah, akibatnya
A itu subset dari A klosur. Kenapa? Karena setiap FI kan memuat A. Nah, A klosur sama dengan irisan dari FI. Berarti A itu termuat di A klosur ya, karena FI itu ya memuat A. Kemudian kita punya klosur A kan sebenarnya irisan dari FI. Nah, ini kan kalau dijabarkan jadi klosur dari A adalah F1 iris F2 sampai Fn. Artinya A klosur itu termuat di Fi ya. Sorry, maaf, ini harusnya F. Oke, A klosur termuat di F1 karena kan merupakan irisan dari himpunan-himpunan tertutup, sehingga klosur dari A subset dari F1. Kemudian kalau A klosur termuat di F2, maka klosur dari A juga subset dari F2 dan seterusnya sampai Fn. Jadi kalau A klosur termuat di Fn, artinya klosur dari A itu subset dari Fn. Akibatnya klosur dari A itu adalah subset dari Fi. Nah, jadi berdasarkan persamaan 1 dan 2, karena tadi kan pertama A itu kan subset dari A klosur. Kemudian A klosur juga subset dari Fi. Jadi A subset dari A klosur, subset dari Fi ini. Ya, karena di sini A-nya itu tertutup. Nah, berdasarkan sifat 1, klosurnya kan tertutup. Nah, sehingga dia A klosur adalah himpunan tertutup terkecil yang memuat A. Kenapa terkecil? Karena dia paling kiri. A itu ada di dalam A klosur, nah, dan ada di dalam Fi. Nah, jadi dia tertutup terkecil gitu. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalian bisa coba latihan-latihannya ya. Di sini kalian disuruh membuktikan sifat-sifat berikut ya. Nanti dicoba. Kalau A tertutup, jika dan jika A-nya sama dengan A klosur. Nah, atau bisa juga pakai komplement klosur dari kosong itu kosong, klosur dari S itu adalah S, dan klosur dari klosur A itu adalah klosur A. Itu pertemuan hari ini. Silakan kalian bisa pelajari lagi pelan-pelan, dipahami, sangat mudah ya. Intinya kalian mengenal himpunan terbuka. Himpunan terbuka itu adalah elemen dari topologinya. Himpunan tertutup itu komplement dari himpunan-himpunan terbuka. Komplement dari elemen-elemen di topologinya. Sedangkan kalau klosur itu adalah irisan dari himpunan-himpunan tertutup yang memuat A gitu. Dari saya cukup sekian, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.